sosok. Jangan diartikan lihat sosok. Tuhan itu bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Nah ini namanya tidak paham berarti dia ini. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan? Aku melihat Tuhan, kata Rasulullah, bi ainil qalbi, dengan mata batinku. Dengan mata batin itu bukan mata zuhir, mata batin apa? Rasa. Nah, orang yang sudah terbuka hijab, dia tidak ada lagi di dalam hatinya itu kebencian. Dia lihat orang yang banyak dosa itu, dia tidak memandang, tapi dia memandang. Melihat orang yang buat dosa itu memandang diri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku tidak engkau kondisikan seperti dia. Andainya aku ini ya Allah dikondisikan oleh Allah seperti dia, kau tidak bisa nolak. Betul lah Pak? Kenapa kita ini nampak kuat iman, nampak seperti orang baik? Karena tidak dikondisikan. Kalau kau dikondisikan, kurasa sama baik gitu. Kita dikondisikan oleh Allah di tempat yang mulia, bertemu sama orang soleh-soleha, bertemu dengan ulama-ulama, lingkungan kita baik-baik, ya wajar kau jadi orang baik, wajar. Kenapa? Dikondisikan oleh Allah di tempat yang baik, mudah-mudahan kita baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dikondisikan oleh Allah di tempat yang banyak maksiat? Apakah kita nanti dikondisikan oleh Allah di tempat yang banyak maksiat, kau masih bisa bertahan? Belum tentu Pak. Jadi bersyukur kita nih, bersyukur kita tidak dikondisikan. Jangan merasa imanmu hebat, jangan merasa imanmu kuat, jangan merasa kau berilmu, merasa kau alim, jangan. Karena sehebat apapun, kalau sudah dikelilingi oleh tempat yang maksiat, ada kemungkinan tercebur di situ. Nah, kamu jangan lihat ada orang yang beristri dua, kau memandang rendah. Bapak itu ini dua. Ngapa kau tidak berbini dua? Belum dikondisikan. Nanti kau sudah dikondisikan oleh Allah, kalau takdir kau istri kau 4, tak bisa nolak kau. Jadi kamu yang beristri 1 jangan putus asa. Siapa tahu nanti takdirnya istri kamu 4. Bisa nolak tuh? Tak bisa nolak kau. Tak ajak nolak Pak kamu. Tak bisa nolak. Itu bagian, itu rezeki dari Allah yang harus kamu syukuri. Tak usah menyesal. Nyesalnya aku bini 4. Kalau ada orang baca Qur'annya bagus, hafalannya sama, ilmu agamanya bagus, sama, satu pesantren, umurnya sama. Nah yang satu tadi istrinya 2, yang satu lagi istrinya 1. Yang mana yang diprioritaskan jadi imam? Bini 2, bini siko? 2. Dia suruh imam. Kenapa? Kita bini siko, dia 2 pacak jadi pemimpin beristri 2. Berarti lebih lihai dia pada kita. Bapak-bapak, bapak bini kau 2, nah kau maju. Walaupun kau pinter mak mano, yang bini 2 tu lebih unggul. Kalau dikondisikan, jangan nyari-nyari kesempatan. Kalau ada dikondisikan. Jadi tidak usah nyari masalah. Kalau tidak dikondisikan, jangan nyari retok. Nah, saksikan itu semua. Ada orang yang sudah sampai kepada Allah, dihina, tidak membuat dirinya merasa terhina. Kenapa? Penghinaan orang terhadap dirinya lebih sederhana dibandingkan kehinaan dia yang sebenarnya. Dipuji tidak membuat dirinya jadi melambung. Kenapa? Karena pujian orang ke dia banyaknya tidak cocok dengan kenyataan. Jadi jangan tertipu dengan pujian bohong itu. Hebatnya Nusah. Tidak ada hebatnya saya. Tidak ada kelebihan saya. Kembalikan pujian itu hanya kepada Allah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Dia. Titik. Supaya tidak punya sifat sombong. Jadi syahadat Pak, benerin syahadatnya. Saksikan semua itu. Siapa yang kasih salam itu sifat, siapa yang jawab zat. Itulah disebut sidratul muntaha, kesadaran yang tertinggi. Jadi orang yang sudah sadar itu, kesadaran sudah tertinggi itu menyaksikan perbuatan Allah dan kehendak Allah. Nyari Tuhan, jangan lihat zat, lihat sifat. Kalau kita makan, di situ ada rasa asin, berarti di makanan itu ada garam. Di makanan itu kelihatan enggak garamnya? Enggak kelihatan. Yang ada bisa kita tahu dari mana? Rasa. Begitu juga Tuhan. Kau tidak akan pernah bertemu sama zatnya Tuhan, tapi kau bisa melihat Tuhan dari apa? Dari perbuatannya, dari sifatnya. Begitu juga kita kalau ingin menemukan garam, kau tak akan pernah bertemu dengan zatnya garam, tapi kau bisa bertemu dengan rasanya garam. Nah, supaya kenapa kita harus kenal itu? Supaya ibadahnya khusyuk. Ibadah kita tuh kadang tak khusyuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa tak khusyuk? Kita masih bingung siapa yang kusembah nih sebenarnya. Bingung kita tuh, yang disebut nih Allah tahu, tapi Allah tuh yang mana? Walaupun kata nama dengan yang punya nama itu tidak terpisahkan, tapi kita harus tahu siapa yang punya nama itu. Dengan apa kita untuk mengenal Tuhan itu? Salah satunya apa? Perbanyak muhasabah. Muhasabah berarti kita disuruh ngoreksi diri. Lihat perjalanan hidup kita dari sejak akil balik sampai setua ini. Kau pandanglah perjalanan hidup itu, sebenarnya siapa yang mengatur hidup ini. Aku dulu pengen cita-cita ingin jadi tentara. Kenapa saya jadi begini ceritanya? Nah, siapa yang menentukan nasibmu itu? Kembali ke Allah. Aku sudah sering berdoa supaya aku jadi orang kaya. Kenapa sekarang masih tetap melarat? Siapa yang menjadikan kau melarat itu? Ketentuan Tuhan. Ya Allah, aku ingin dapat anak laki perempuan. Ternyata anak itu semuanya perempuan, tak ada yang laki-laki. Lalu siapa yang ngatur anak itu? Allah. Ya Allah, aku pengen dapat istri yang kemayu, lemah lembut. Kenapa saya dapat istri ngomel ini? Carawet. Nggak bisa milih kau. Oh, ternyata hidup kita ini sesungguhnya dipilihkan oleh Allah. Wa rabbaka yahluku may yasha wa yahtar. Maka lahumul hiyarun. Dan Allah lah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan Allah memilih sendiri, mereka tidak berhak untuk memilih. Oh, ternyata hidup kita ini ada yang ngatur. Semuanya sudah ditakarin oleh Allah, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak bertukar. Semua terjadi sesuai dengan skenario Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Nah, sadar kita nih, umur sudah di atas 40 harus sadar. Kata Nabi, kalau umur di atas 40 atau 40 masih tak berubah, ada kemungkinan bakal sampai mati tak berubah. Ini serius, Pak. Nah, itulah tekak-nekak dan peka. Nah, harusnya umur bertambah itu harusnya makin peka. Bukan peka, peka. Peka itu apa? Sensitivitasnya tinggi. Susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Jangan kebalik. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah.
Itu namanya pendengki. Nah, orang yang hidup penuh dengan kedengkian ini, Bapak Ibu, dijamin hidupnya melarat. Dijamin hatinya itu gelisah dan tidak akan pernah dapat ketenangan batin. Iri nyengok tetangga punya mobil. Iri nyengok tetangga renovasi rumah. Iri nyengok tetangga istrinya cantik. Nah, jadilah kau masih punya bini. Tetangga kita mula tua masih belum berbini-bini, semending kamu masih dapat bagian. Ada Pak, jemaah kita lah tua belum berbini-bini sampai sekarang. Kau tuh nak berbini tak kita? Enggak ada Ustaz, mana ada. Cuma tak kata yang cocok. Nah, berarti belum jodoh. Nak minta cari ke di kita kayak ketempuan, dah dah. Carilah dewek. Agak dapat bini yang jahat dia ngatui kita, Ustaz itu ngenjuk bini model macam ini. Carilah dewek. Aku cuma jadi saksi wae aman kau kawin. Dan nak nyari kenyalah banyak kejadian nemu ke jodoh ceri itu yang jadi salah. Itulah Ustaz tu nak nyari kenya dapat laki mak itu. Nah, itu jadi salah. Jadi sekarang dah lajulah nyarilah dewek. Agak aku ketempuan. Muhasabah. Yang kedua, mujahadah, berjuang. Berjuang apa? Melawan hawa nafsu, melawan diri. Kalau sudah berjuang melawan diri, melawan hawa nafsu, akan timbul nanti merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah. Muraqabah itu merasa kita diawasi oleh Allah. Kenapa kau tidak mau berbuat maksiat? Kan tidak ada orang. Ayolah sub. Prajurit tak katik, pengawal tak katik. Cuman kita berdua di kamar. Laju apa gitu sub? Kata Nabi Yusuf, Inni akhafu Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tidak mau. Kenapa? Bukan Nabi Yusuf tak cinta sama Siti Zulaikha, cinta, tapi dia cintanya dikalahkan rasa takut dia kepada Allah. Nah, ini teruji orang ini. Walaupun tak ada orang, tak berani dia berbuat maksiat. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, kita ini jinak-jinak seperti ini karena banyak uang. Nak lihat aslinya kita ini waktu kita sendirian. Nah, itulah aslinya kamu. Sendirian megang HP, nah itulah aslinya kamu. Kalau kamu sendirian megang HP yang kau tonton itu yang baik-baik, teruji berarti kau. Ada uang Quran kau buka, kata uang lain lagi kau buka. Ngakali Tuhan. Tuhan tuh tahu apa yang kau tonton. Scroll terjengok yang lain. Lama kau nonton itu. Yang ceramah kau lewatkan. Nah, Allah tahu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kau belum merasakan diawasi oleh Allah? Belum sampai ke maqam muraqabah. Muhasabah saja belum sampai kita. Muraqabah belum. Yang pertama tadi muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, yang keempat setelah dia sudah merasa diawasi oleh Allah, takut dia untuk tidak berbuat maksiat meskipun tidak ada orang, timbul lagi sifat mahabbah karena cinta dia kepada Allah. Inilah makomnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rasa cinta dia kepada Allah sudah mendalam. Pernah kita mendengar syair Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, andai sujudku ini karena aku takut masuk neraka, lempar tubuhku ke dalam neraka. Kalau aku sujud ini hanya berharap supaya aku masuk surga, tutup pintu surga bagiku. Semata-mata aku sujud kepadamu agar aku diizinkan memandang wajahmu. Memandang wajah, memandang yang menciptakan surga dan neraka. Nah, lagi ngarap surga dan takut lagi neraka. Kenapa? Cinta. Dan bagi dia sakit senang itu sama.
Kenapa? Rasa cinta dia itulah yang mengalahkan sakit dan sehat. Lapang dan sempit itu tidak lagi menjadi keterbit, itu tidak lagi menjadi itu tidak lagi menjadi ketergantungan, tidak rasa sakit. Kenapa? Karena yang menyakiti dia itu sesungguhnya karunia dari Allah. Ada peribahasa mengatakan cubitan seorang kekasih tidak akan pernah terasa sakit. Itulah Rabbi yang ada dia. Nah, jadi kalau kita diuji oleh Allah buntu sepanjang, nikmati saja, sabar, syukuri untung masih hidup. Lalu apa yang tidak Allah beri ke kita? Coba bapak-bapak, ibu-ibu flashback, apa yang tidak Allah beri ke kita? Bini, lah dinjuk bini, laki dinjuk laki, anak dinjuk anak. Makan, tiap hari kok dikasih makan. Pakaian, tertutup semua aurat. Rumah, walaupun ngontrak dikasih oleh Allah. Apa yang tidak diberi oleh Allah? Ada di antara kita dikasih mobil, dikasih sawah, dikasih kebun. Itu semua tidak ada punya nilai sedikit pun di mata Allah. Ada yang harus kita syukuri. Selain dari itu semua apa? Nafas. Sebuntu-buntu kamu, sebesar apapun masalahmu, selagi engkau masih bernapas, syukuri. Tidak apa-apa buntu, yang penting bernapas. Ada tak yang berani tukaran napas dengan uang 1 juta triliun?